Salam, selamat malam saudara. Selamat malam buat Anda yang menangkap siaran ini. Malam ini hari Jumat malam. Hari Jumat malam tanggal 19 bulan Agustus tahun 2022. Jamnya jam 11. Jam 11 saudaraku. Jam 11 malam. Saudaraku, saya tetap sama masih Lukas Tamonov menjumpai Anda dalam siaran berikutnya. Kali ini saya ambilnya tentang disiplin hidup. Disiplin hidup di dalam berbangsa dan bernegara, saudaraku. Saya selalu awal-awalnya saya bacakan Sumpah Pemuda sebagai tanda ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Kami satu bangsa, bangsa Indonesia. Kami satu bahasa Indonesia, dan kami satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Pancasila, singkat saya membacakan, Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biasanya saudaraku, karena negara kita berdasarkan Pancasila, maka saya selalu setiap hari, walaupun hari ini sudah kita lewatin 77 tahun Indonesia merdeka, ulang tahun yang ke-77 2 hari yang lalu, hari Rabu, dan hari ini adalah hari Jumat. Saudaraku, bangsa Indonesia meyakini bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Bukti dasar hukum yang saya bacakan buat Anda, ada 8 ayat Alkitab orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan Esa. 1. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44, bunyinya, bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain, dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus anaknya yang telah Engkau utus. Yang keempat, Markus pasal 12 ayat 32, kata ahli Taurat itu padanya, tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Yang kelima, Galatia pasal 3 ayat yang ke-20, seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah kita satu. Dari kutub utara sampai di kutub selatan, bujur timur sampai bujur barat, di seluruh kolong langit, jumlah manusia yang ada di muka bumi ada 7 miliar orang lebih. Sedangkan Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita satu. Yang berikut, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar.
Yang ketujuh, pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang keempat. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, juga tidak ada Allah lain, kecuali Allah yang Esa. Yang kedelapan, pertama Korintus pasal 8 ayat yang keenam. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal dari segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu-satunya Tuhan yaitu Yesus Kristus, anaknya, dan segala sesuatu dijadikan karena Dia kita hidup. Saya bacakan ulang. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal daripadanya segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu-satunya Tuhan yaitu Yesus Kristus, anaknya, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan karena Dia kita hidup. Ada 8 ayat Alkitab orang Kristen yang berkata bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saudara, saya sudah bacakan Sumpah Pemuda, sudah bacakan Pancasila. Saya bacakan Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dorongan keinginan luhur supaya kemerdekaan itu terjadi di Indonesia. Kemerdekaan yang berasal dari bebas dari bahasa asing dan kemerdekaan bebas dari berbudaya asing yang dibawa oleh negara-negara luar masuk ke Indonesia untuk menghancurkan budaya dan bahasa Indonesia asli. Oleh karena itu, kita harus menolak. Saudaraku, itulah Pancasila dan Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945. Malam ini saya mengambil bagian khususnya untuk kalangan orang Kristen. Khususnya untuk kalangan orang Kristen dan Anda yang menangkap siaran ini. Anda yang menangkap siaran ini, apabila Anda bukan golongan atau bukan orang-orang Kristen, maka Anda harus keluar dari ruang dengar Anda. Saudaraku, Tuhan berkuasa atas langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan berkuasa atas langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhannya orang Kristen, Tuhan itu ada namanya. Orang Kristen, orang Timur itu panggil Tuhannya Bapak. Makanya kalau Bapak panggil umatnya anak. Jadi orang Kristen panggil Tuhannya Bapak karena anak dengan Bapak hubungannya dengan ahli waris. Hubungan antara Bapak dan anak adalah berhubungan tentang ahli waris. Yang nomor 2, Tuhan itu supaya ahli waris itu bisa jatuh kepada yang berhak, maka Tuhan itu punya pesan. Tuhan itu punya pesan ada di Kejadian, pasal yang pertama, pasal yang kedua, dan pasal yang ketiga. Saudaraku, Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya ada tujuannya, yaitu supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan seperti kemuliaan yang ada di sorga atau ada di bumi. Saya bacakan yang nomor 2. Saudaraku. Karena Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Tuhan Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Saya ulangi. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Tuhan menjadikan Adam sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Karena ada oknum yang mengganggu, yang menipu Adam dengan Hawa, maka
Saya bacakan buat saudara. Kejadian pasal 3 ayat ke-15. Tuhan itu mengutuk si ular. Mengutuk si ular supaya ular itu bisa berjalan dengan dadanya dengan cara merayap dan makanannya adalah tanah. Dan mengutuk perempuan itu supaya perempuan itu juga bisa susah melahirkan seorang anak. Saudaraku, dengan asalnya ular ini menipu Hawa, mengatakan kepada Hawa bahwa Hawa bisa dapat memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ia bisa dapat melihat Allah. Di Kejadian pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 ayat ke-15. Itu Tuhan memberi kutuk kepada ular, juga memberi kutuk kepada Hawa sebagai perempuan. Saudaraku, saya bacakan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ayat yang ke-17. Terkutuklah tanah untuk Adam mencari rezeki. Adam supaya mencari rezeki susah, maka terkutuklah tanah. Kalau perempuan itu melahirkan dengan cara susah baru bisa memperoleh seorang anak. Sementara ular itu dia merayap dengan dada dan makanannya adalah debu dan tanah. Tuhan Allah pada mulanya menciptakan Adam sesuai dengan gambarnya. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, maka Adam berhubungan langsung, berkomunikasi langsung dengan Allah. Tetapi pada saat Hawa ditipu oleh ular memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka pada saat itu mereka telanjang dan mereka malu dan menutupi badannya dengan daun-daunan. Saudaraku, pada saat itu permusuhan antara Allah dengan manusia terjadi di Taman Eden. Saudaraku, permusuhan itu terjadi antara manusia dengan Allah di Taman Eden. Nah, bagaimana supaya bisa berdamai antara manusia dan Tuhan? Nah, saya bacakan ayat di bawahnya, saudaraku. Yesus adalah Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai. Dia adalah Mesias, artinya Juru Selamat dunia yang sanggup menjembatani antara manusia dengan Allah. Saudaraku, Yesaya pasal 6 ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-9. Besar kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaan, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya keadilan dan kebesaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu saudaraku, Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Bunyinya tentang Raja Damai yang akan mendamaikan antara manusia dengan Allah sendiri. Karena tadi Adam sudah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ia bersepakat dengan istrinya, makanya ia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dia sudah bermusuhan dengan Allah. Dan kutukannya ialah harus mengolah tanah dengan capek lelah baru bisa mendapatkan rezeki dari tanah itu. Saya bacakan yang berikut, saudaraku. Syarat untuk bisa berdamai dengan Allah. Ada syarat untuk berdamai dengan Allah, terdapat di Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia harus menuruti perintah-perintahku. Saudaraku, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus kepada murid-muridnya, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti perintah-perintahku,
dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang padanya dan diam bersama-sama dengan dia. Itu supaya kita bisa berdamai dengan Allah, maka jembatannya adalah Yesus Kristus. Yang berikut, selama Yesus masih ada di dunia, belum naik ke surga. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-25. Selama itu kukatakan kepadamu, selagi aku masih bersama-sama dengan kamu, kamu berhubungan antara Allah dengan kamu adalah melalui saya. Jadi selama Yesus masih ada di muka bumi, pada saat belum disalibkan, belum naik ke surga, maka kita berkomunikasi dengan Yesus itu langsung kepada Allah. Tetapi di ayatnya yang ke-26, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa di dalam namaku, Dia yang akan mengajari kamu segala sesuatu kepadamu dan akan menghibur kamu segala sesuatu kukatakan kepadamu. Saya ulangi. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa di dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Jadi selama Yesus masih ada di bumi, Dia memberitahukan segala sesuatu itu berasal dari Bapa kepadanya, menyampaikannya kepada kita. Saudaraku, tetapi yang berlawanan di sini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pasti melawan dengan Yesus. Yang berikut, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Efesus pasal 2 ayat yang ke-11, bahwa dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat. Saya ulangi. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11, bahwa dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat, mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Waktu itu kita bukan warga negara Israel dan tidak dapat ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu dahulu jauh dari Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu dahulu jauh, sekarang makin dekat oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus, dulunya kita jauh, sekarang karena Kristus Yesus kita makin dekat. Saudaraku ingat baik-baik. Pada waktu Yesus mati, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan diri kepada sejumlah orang, murid-muridnya sampai 500 orang. Dan pada waktu Yesus mau naik kembali ke surga, sebelum dia naik, dia berpesan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem.
kamu jangan tinggalkan Yerusalem, supaya ada penggenapan. Nanti Roh Kudus akan turun atas kamu. Saudaraku, janji Yesus selama 10 hari. Murid-muridnya bersama sejumlah besar orang berada di bait Allah untuk berdoa. Dan di situ turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain yang tidak dikenal oleh sama mereka di situ. Saudaraku, itulah sebabnya saudara yang hidup di dalam Tuhan, saya bacakan di Efesus pasal yang kedua ayat 11 yang bunyinya bahwa dahulu kamu jauh sebagai orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, mereka yang dinamakan diri sunat, yaitu sunat secara lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat yang ke-12. Tetapi kita bukan warga negara Israel dan tidak dapat ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan juga tanpa Allah di dalam dunia. Ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang makin dekat oleh darah Kristus. Jadi dengan adanya kematian Kristus di atas kayu salib, tadi orang Indonesia, tadi orang Timur itu makin jauh, sekarang sudah dekat karena darah Kristus menjadi lambang penghubung antara manusia dengan Allah. Jadi perdamaian antara manusia dengan Allah hanya melalui darah Yesus. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-12. Dan ia masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ini bicara tentang Yesus. Ibrani pasal 9 ayat 12. Dan ia masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba, jantan dan anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia dapat kelepasan kekal. Jadi darah Yesus mengalir di bukit Kalvari, di bukit Golgota, untuk memperdamaikan antara saya dengan Allah, antara saudara dengan Allah. Maka itu sekarang saudara dengan saya harus butuh berdamai dengan Tuhan melalui pengakuan dosa. Karena dosa adalah membuat hambatan antara saudara dengan Allah. Dosa adalah penghambat, pemisah antara manusia dengan Allah. Supaya bisa Anda dengan saya bisa berdamai dengan Allah, maka satu-satunya adalah harus mempunyai satu sistem, yaitu sistem penghapusan dosa. Menghapus dosa dikenal pada saat Yesus masuk ke dalam dunia. Dia diserahkan dan di sana bertemu dengan Simeon, raja damai, raja yang menunggu. Simeon adalah hamba Allah yang menunggu keselamatan yang datang dari Allah. Pada saat Yesus berumur 8 hari dan dibawa ke bait Allah, di sana bertemu dengan Simeon, dan Simeon berkata, setelah mataku melihat sendiri, maka aku akan pergi dengan sentosa. Jadi saudaraku, perdamaian antara saudara saya dengan Allah adalah pengampunan dosa.
pengakuan dosa, dosa itu diampuni. Saudara, dosa itu kita bisa dapat minta ampun, bisa dapat jalan masuk, yaitu hanya melalui cara. Pada saat Yesus umur 12 tahun, Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret, tanah Galilea. Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Yesus dari Nazaret, tanah Galilea. Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Saudaraku, pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Saya bacakan buat Anda. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap di dalam dia. Sebab benih ilahi tetap di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa lagi, karena ia lahir dari Allah. Benih ilahi tetap di dalam dia, dia tidak bisa berbuat dosa, karena dia lahir dari Allah. Saya bacakan pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10, saudaraku. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat benar, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, itu tidak berasal dari Allah. Tandanya orang, saudaraku, ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Kalau anak-anak Allah, yaitu harus menuruti kebenaran, berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi kebenaran itu harus dibuat berdasarkan kebenaran yang dari Allah. Sama juga dengan mengasihi saudara. Kalau mengasihi saudara kita, itu sama dengan kita mengasihi Allah. Saya menyampaikan lagi kepada Anda pesan. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus turuti perintah-perintahku. Perintah itu tadi pertama saya sudah bacakan, bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus turuti perintah-perintahku, yaitu itu 10 hukum. Yang pertama, jangan menyembah kepada Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun untuk sembah kepadanya. Yang ketiga, ingatlah, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari namanya kamu bekerja, dan pada hari yang ke-7 kamu beribadah kepada Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, di mana negeri kamu tinggal, supaya lanjut umurmu di tempat engkau berada.
jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan saksi dusta, jangan ingin akan harta benda orang lain. Hukum yang terutama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Yang berikut, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Barang siapa, di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa mengasihi aku, dia harus menuruti perintah-perintahku. Barang siapa mengasihi aku, dia harus menuruti perintah-perintahku. Saudaraku, karena kesalahan itu adalah hukumannya dosa. Dosa itu hukumannya maut. Supaya Anda bisa dengan saya berdamai dengan Allah. Supaya Anda dengan saya berdamai dengan Allah, maka jalannya satu-satu adalah Yesus Kristus. Darahnya sudah mengalir di Bukit Kalvari untuk menebus dosa kita. Saya bacakan Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Supaya kita bisa berdamai dengan Allah, maka yang menghubungkan antara kita dengan Allah adalah Yesus Kristus. Oleh darahnya kita bisa berdamai dengan Tuhan. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus turutilah perintah-perintahku. Saudara, sulit, susah gampang, gampang susah kalau mengikut jalan Tuhan. Saudara dengan saya tidak bisa mengajari Tuhan dengan firman-firman-Nya. Yohanes pasal 3 ayat 34. Sebab barang siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya yang tak terbatas. Saya ulangin. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-34. Sebab barang siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya yang tak terbatas. Saudaraku, saudara supaya bisa berdamai dengan Allah, maka hanyalah darah Yesus. Melalui baptisannya adalah baptisan pengakuan dosa. Baptisan pengakuan dosa yaitu baptisan selam. Pada saat Yesus keluar dari air, seekor burung merpati duduk di atas kepalanya.
Dan ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Matius pasal 4 ayat yang ke-7. Tuhan menghardik iblis, menghardik ular, menghardik setan. Di Matius pasal 4 ayat yang ke-7. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Matius pasal 4 ayat ke-10. Tuhan usir iblis, katanya, enyahlah engkau, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ulangan 6 ayat yang ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan. Kepada Dia engkau harus beribadah, berbakti, beribadah. Dan demi namanya engkau harus bersumpah. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Karena itu, tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah, kalau firman-Nya berkata suruh baptis, dibaptis. Menyembah di dalam roh, menyembah di dalam roh. Saudaraku, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan iblis, tipu muslihat iblis. Saudaraku, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-24. Barang siapa menyembah, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Barang siapa yang mau menyembah, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kamu katakan roh Tuhan itu kamu samakan dengan roh kudus, maka kamu menghina Allah itu sendiri. Karena Allah adalah roh. Roh dan kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Saudaraku, supaya kamu bisa melawan tekanan-tekanan iblis sesuai dengan Efesus pasal 6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Roma pasal 16 ayat yang ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Lalu Yakobus pasal 4 ayat yang ke-4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan karena telah melaksanakan, saya baca ulang, Yakobus pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8.
Barang siapa yang tetap berbuat dosa, ia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari semula. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan si iblis. Saya bacakan saudaraku, ulangi. Pertama Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, ia berasal dari iblis. Sebab iblis perbuatan dosa dari semula. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudara, yang tadi saya sudah baca panjang dan lebar. Untuk Anda yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat, saya Lukas Temono, saudaramu, yang berasal dari satu darah, yaitu darah Timur Barat. Saya udah bacakan panjang lebar. Bagaimana Anda dengan saya berdamai dengan Tuhan. Karena tadi dosa satu orang, dosa oleh Hawa, memberi makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat kepada Adam. Adam memakannya dan mereka jatuh ke dalam dosa. Dan pada saat itulah terkutuk manusia yang ada di muka bumi. Dari zaman Nuh sampai dengan hari ini. Saudaraku, supaya kita bisa berdamai dengan Allah, maka satu-satunya adalah darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus turun ke dalam kerajaan maut melalui kematiannya. Sebelum ia turun ke dalam kerajaan maut, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, ia dibaptis, adalah baptisan pengampunan dosa. Baptisan pengampunan dosa adalah baptisan Yesus. Anda dengan saya menolaknya. Anda seolah-olah mengajari Tuhan dengan cara membaptis. Pada saat anak berumur 1 tahun, tidak bisa mengenal mana yang dosa dan mana yang baik. Anak berumur 5 tahun, 6 tahun, anak itu juga belum bisa membedakan mana itu perkataan yang suci, mana perkataan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Maka umur 12 tahun, anak itu disebut akil balik. Pada saat ia mengenal dosa, mana yang baik dan mana yang buruk, dia dibaptiskan dengan cara baptisan silam. Baptisan silam artinya mati bersama Kristus di dalam baptisan, maka bangkit bersama Kristus melalui kebangkitannya. Itu cara baptisannya. Anda mau mengajari Tuhan dengan cara hidup, meninggalkan dosa, dan datang kepada keselamatan yang kekal. Bagaimana Anda mau bisa selamat kalau Anda menolak baptisan silam? Baptisan silam adalah baptisan pertobatan. Anda baptisan silam, Anda takut seperti mau mati saja. Padahal baptisan silam adalah baptisan pertobatan dari dosa. Baptisan pertobatan dari dosa. Pada saat Anda memaki-maki orang, pada saat Anda mabuk, pada saat Anda mengucapkan kata-kata kotor, maka saat itulah Anda mengenal dosa kalau Anda sudah berumur 10 sampai 12 tahun. Pada saat Anda dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dibaptiskan bersama kematian Kristus, dan dibangkitkan bersama Kristus pada kebangkitannya. Artinya pada saat Anda keluar dari dalam air, Anda dosa diampuni. Karena Anda mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia sanggup menghapus dosa manusia. Itulah tujuannya Yesus lahir ke bumi. Kalau Yesus lahir hanya untuk satu orang, berarti tidak berguna Yesus lahir ke bumi. Tapi Yesus lahir ke bumi dari seorang perawan Ibu Maria, dan ia dibaptis pada umur 12 tahun. Nah, saudara mau dibaptis, saudara berontak. Saudara mengatain pendeta nabi palsu. Saudara mengajari pendeta bahwa pendeta tidak benar. Anda maunya tinggal di dalam dosa.
Anda tidak mengenal namanya baptisan, maka Roh Kudus tidak akan masuk ke dalam hati Anda. Roh Kudus tidak akan bekerja, karena di dalam Anda masih penuh dengan dosa. Pada saat Anda dengan saya dibaptiskan di dalam baptisan kematian, maka kita dibangkitkan berbangkit bersama dengan Kristus. Itulah tujuannya Tuhan Yesus lahir di muka bumi. Kalau Tuhan Yesus lahir di muka bumi hanya untuk satu saja, berarti percuma Yesus itu ada di dunia ini. Karena Yesus ada di dunia ini supaya bisa menghapus dosa manusia yang tadinya dari dosa domba, dosa lembu. Maka oleh darah Yesus sendiri, ia bisa menggantikan darah domba, dan darah itu adalah darah yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia mempersembahkan darahnya satu kali, dan tidak akan ada lagi pengorbanan karena dosa. Karena Yesus Kristus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk Anda dengan saya yang mencari selamat. Jadi, Anda dengan saya yang mencari selamat harus di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus dibaptiskan di dalam air. Mati bersama Kristus, maka bangkit bersama Kristus. Lah kalau disuruh Anda baptis, Anda mau berpukul. Anda mau berhantam. Malah Anda pakai ancam-ancam. Anda berarti melawan firman Tuhan. Karena pertama Yohanes pasal 3 ayat yang 8, 9, dan 10. Yang tidak berasal dari kebenaran, itu berarti tidak berasal dari Allah. Karena Allah itu benar. Yang tidak benar itu berasal dari iblis. Maka Anda apakah posisi di iblis atau posisi Yesus? Kalau Anda posisi di Yesus, berarti Anda harus menerima baptisan silam sebagai baptisan tanda pertobatan. Itulah sebabnya setiap hari, semua orang yang ada di kolong langit ini, mulut berbusa-busa untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada semua orang. Tetapi Anda jadi palang pintu. Kalau baptisan Anda tidak miliki, Anda tidak memperoleh tiket. Kalau ke sorga itu harus pakai tiket. Ke sorga itu harus ada tandanya. Tanda keselamatan ada di dalam Anda. Tetapi kalau Anda tidak dikenal, maka seperti seorang yang membuat perjalanan, dia tidak memiliki tiket, maka di pintu masuk kereta atau di pintu masuk busway atau di pintu masuk kapal, di sana ada polisi tentara yang akan tendang Anda dan Anda tidak bisa naik kapal laut, tidak bisa naik pesawat kalau Anda tidak memiliki tiket. Tiket itu adalah tiket suatu perjalanan. Di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, barang siapa mau ke Bapa harus melalui aku. Barang siapa mau ke sorga harus melalui Yesus. Nah, kalau melalui Yesus saja dibaptis, Anda tidak mau dibaptis, Anda menolak baptisan sebagai tanda pertobatan, maka Anda jadi palang pintu kerajaan sorga. Buat diri Anda, buat orang lain di samping kiri kanan Anda. Itulah sebabnya saudaraku, hari ini tanggal 19 bulan Agustus tahun 2022, negara Indonesia sudah mencapai 77 tahun. Maka kita merdeka secara wilayah negara kesatuan, tapi tidak merdeka secara pelepasan dosa. Kuasa iblis masih bekerja. Kuasa iblis masih bekerja, maka korupsi masih tetap ada di antara Anda dengan saya. Kejahatan masih tetap merajalela. Apakah Anda polisi? Apakah Anda tentara? Apakah Anda pegawai negeri? Apakah Anda mahasiswa? Kalau Anda tidak ada di dalam Tuhan, tidak ada di dalam Yesus, maka semua kejahatan akan muncul mengelilingi Anda. Karena si jahat itu mengaung-ngaung. Dia akan mencari jalan untuk menjatuhkan Anda dan saya apabila kita berjalan tidak di dalam jalan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, korupsi itu bisa ada di mana saja, pada siapa saja. Dia akan mencari posisi, mencari kelemahan di mana Anda lemah untuk mendapatkan uang yang tidak halal. Apakah Anda polisi? Kalau Anda polisi, maka itu pintu penyidik. Itu berasal dari kebenaran.
kebenaran itu bersumber dari Allah. Karena di Roma pasal 13 ayat 1-2, pemerintah adalah wakil Allah. Kalau Anda mewakili Allah di dalam menjalankan sistem negara, Anda sendiri jadi korupsi, maka Anda bukan wakil Allah, tapi Anda wakil iblis. Roma pasal 13 ayat 1-2, pemerintah Indonesia adalah wakil Allah. Mengurus masyarakat yang salah, berkata salah, yang benar, berkata benar. Tapi kalau Anda mengambil suap, Anda memberikan sogok, dan ada yang memberikan sogok dan Anda terima, atau Anda memberikan sogok sebaliknya, maka Anda melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Karena Roma pasal 13 ayat 1-2, pemerintah adalah wakil Allah. Pemerintah itu berdiri di atas kebenaran. Ia di atas ia, tidak di atas tidak. Karena ada dacing timbangan, kiri dan kanan harus seimbang. Nah, itu saudaraku yang bertugas sebagai polisi, yang tentara, yang pegawai negeri, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Petani, nelayan, pedagang, siapapun Anda, harus jujur, harus berlaku adil terhadap diri sendiri juga terhadap orang lain. Terima kasih saudaraku. Salam saya kepada Anda. Sebelum Anda berangkat kemana-mana harus menggunakan masker. Anda mencuci tangan sesudah atau sebelum beraktivitas dan berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Sebelum hukum COVID-19 dilepaskan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Anda dengan saya masih mengenakan hukum COVID, sehingga hukum COVID masih berlaku buat kita. Tetapi pada saat pemerintah memberikan pengumuman bahwa COVID-19 sudah hilang total di Indonesia, maka Anda dengan saya bebas dari hukum COVID. Itulah sebabnya saudaraku, kita 3 tahun lebih kita dilanda dengan COVID. Satu penyakit yang datang melanda dunia dan kita tidak tahu asal-usulnya dari mana. Tetapi kita berhati-hati, berawas-awas dengan cara sistem pemerintah mengadakan, kita harus taat dan patuh. Terima kasih saudaraku, salam buat Anda. Malam ini sudah jam 12 dan menentukan sebentar lagi udah berganti tanggal. Dari tanggal 19 menjadi tanggal 20 bulan Agustus tahun 2022. Salam sehat dan salam damai buat Anda.